buka ini yuk, aku lah yang buka yuk. Baik, selamat malam untuk semuanya. Kami dari kelompok SPT ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tugas kita pada WN ketiga, yang dimana ini tentang komunikasi dalam sistem terdistribusi. Nah, sebelumnya kami sini beranggotakan saya sendiri, Mikael Saragi, yang kedua itu ada Renal Nabitupulu, dan juga ada Wahyu Simanjorang. Next. Next. Eh, Untuk pertama, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu pendahuluan komunikasi. Jadi, pendahuluan komunikasi ini akan saya ini pertama akan menjelaskan tentang apa itu faktor utamanya dalam dalam sistem. Biasanya dalam sistem terdistribusi, komunikasi adalah tulang punggung yang memungkinkan seluruh sistem berfungsi karena komponen-komponen yang berada di dalam komputer atau jaringan yang berbeda, mereka tidak memiliki memori yang bersama. Oleh karena itu, agar dapat bekerja sama mencapai satu tujuan, node-node itu harus bertukar informasi. Ada poin-poin utama untuk pendahuluan komunikasi. Yang pertama, ketergantungan pada jaringan. Komponen sistem terdistribusi mutlak bergantung pada jaringan komputer yang berinteraksi. Kedua, ada namanya message passing, atau kita bilang pertukaran pesan. Segala bentuk interaksi, baik itu permintaan data, pengiriman status, atau mengeksekusi perintah jarak jauh, dilakukan melalui pengiriman dan penerimaan pesan. Yang ketiga adalah transparansi. Tujuan ideal dari komunikasi ini adalah membuat proses interaksi antar mesin yang rumit terasa seperti interaksi lokal, biasanya bagi pengguna atau aplikasi di tingkat atas. Lalu, di sini ada komunikasi asinkron persinten, menjelaskan karakteristik komunikasi yang menyimpan pesan secara sementara. Di sini ada membagi menjadi tiga. Pertama, penyimpanan pesan. Pesan disimpan oleh mindware, middleware, sehingga penerima siap untuk menerima, meningkatkan keandalan komunikasi dalam sistem. Kedua, tidak menunggu. Pengirim tidak perlu menunggu respon dari penerima, memungkinkan komunikasi lebih fleksibel dan cepat. Yang ketiga adalah penerimaan offline. Penerimaan dapat tetap offline tanpa kehilangan pesan, memberikan kemudahan dalam komunikasi yang tidak terputus. Lalu ada namanya komunikasi sinkro sinkronus. Di sini definisi karakteristik komunikasi persinten dalam sistem terdistribusi. Di sini menjadi tiga. Penyimpanan pesan. Pesan disimpan oleh malware untuk memastikan keandalan keamanan data selama proses komunikasi berlangsung. Kedua, konfirmasi penerimaan. Pengirim harus menunggu konfirmasi penerimaan dari penerimaan sebelum melanjut menjaga integritas komunikasi. Biasanya contoh penggunaannya itu seperti transaksi perbank, di mana validasi dan konfirmasi diperlukan untuk setiap transaksi yang dilakukan. Lalu ada namanya komunikasi transient, memahami karakteristik komunikasi asinkron sementara dalam sistem. Di sini, eh, penyimpanan pesan, pesan tidak disimpan secara permanen, hanya ada selama proses pengiriman, menjaga efisiensi dalam komunikasi. Gaya pengiriman, biasanya ya, menggunakan metode fire and forget, mengutamakan kecepatan tanpa menjamin pengirim pesan untuk penerimaan offline. Contoh penggunaannya adalah video streaming dan IoT, di mana kecepatan menjadi prioritas utama dalam komunikasi antara perangkat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya sini ada transient synchronous communication, yang dimana di sini memahami karakteristik komunikasi yang tidak disimpan. Yang pertama itu dia tidak disimpan, di mana nanti pesan dan dalam komunikasi tidak disimpan atau hilang setelah pengiriman. Nah, ini mengandalkan keberadaan aktif penerimanya. Lalu yang kedua itu ada keterlibatan aktif, di mana nanti pengirim dan juga penerima itu harus aktif secara bersamaan. Jika salah satu tidak aktif atau tidak tersedia, maka nanti proses komunikasinya itu akan gagal. Lalu yang ketiga itu contoh penggunaan itu adalah contoh yang umum itu adalah browsing web, di mana nanti server dan juga klien itu harus berinteraksi secara real time untuk mendapatkan informasi. Next.
Lalu yang selanjutnya itu ada message broker yang dimana itu middleware untuk pertukaran pesan. Nah, di sini ada tiga contoh aplikasi message message broker populer lainnya seperti Apache Kafka, di mana klien itu sangat cepat, dirancang untuk streaming data real time dan juga berskala besar. Nah, contohnya itu pada penggunaan LinkedIn dan juga Netflix atau untuk tracking aktivitas user. Lalu yang kedua itu ada Apache Active MQ, di mana itu kelebihan itu lebih fleksibel, mendukung banyak protokol standar industri, dan juga integrasinya mudah dan dengan aplikasi Java. Lalu yang ketiga itu ada penggunaannya itu sistem enterprise perbankan atau logistik. Lalu yang ketiga itu ada Redis PUB, eh, atau PUB WhatsApp, yang dimana kelebihannya itu berbasis memori atau in memory dan juga sangat cepat untuk pesan yang bersifat sementara atau notifikasinya instan. Nah, penggunaan itu pada fitur chat real time atau notifikasi aplikasi. Next. Nah, jadi ini adalah Apache Kafka yang dimana spesialisasi dalam streaming. Contohnya itu ada database. Sini kita bisa lihat sini fitur-fiturnya ada database, caches, microservice, data lakes, system, machine learning, monitoring, analisis, web dan IoT. Next. Nah, jadi use case. Nah, ini adalah contoh implementasi Apache Kafka dalam industri modern. Yang pertama itu ada user activity tracking, yang dimana itu LinkedIn utilize Apache Kafka to efficiently track user activity. Nanti allowing for real-time insights and personalized experience across the platform. Yang kedua itu ada data streaming. Netflix employs Kafka for monitoring viewership data, enabling the platform to deliver uh, tailored content recommendation and improve user engagement significantly. Lalu yang ketiga itu ada aggregation, yang dimana itu companies leverage Kafka for log aggregation, centralizing log data from various source to analyze performance and troubleshoot issues efficiently. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Eh, pada bagian ini adalah bagian Apache Activity MQ di mana spesialis dan contoh penggunaannya. Di sini ada beberapa keterangan dari start time-nya itu adalah initial T, masuk dia ke produser P1, lalu diproses, eh, begitu juga prosedur P2 dan P3. Lalu ada juga antrian message-nya, browsing to three message group, lalu nanti eh, dikeluarkanlah end time sama dengan T tambah X minute, di mana konsumernya C1, konsumer C2, dan konsumer C3. Next. Pada bagian ini use case, contoh penerapan uh, uh, Apache Activity MQ dalam sistem nyata, yaitu sistem perbankan, di mana Apache Activity MQ ini baik digunakan dalam sistem perbankan lama untuk mengatur transaksi dan memastikan data tetap konsisten. Lalu manajemen rantai pasok, di mana dalam logistik aktif MQ mengelola komunikasi antar aplikasi untuk memantau dan mengatur aliran barang secara real time. Terus bagian notifikasi instannya itu aktif MQ juga digunakan untuk pengiriman notifikasi instan kepada pengguna seperti pembaruan status, pengiriman, atau informasi penting lainnya. Next. Eh, ini adalah bagian ada Redis, eh, bagian Redis overview, di mana spesialis and use case-nya, di mana eh, ada sebuah publisher yang memasukkan ke bagian Redis channel, lalu pesan itu dibuat ke dalam subscriber satu dan subscriber dua, di mana subscriber
receive message and can respond to them or not. Jadi itulah gambaran akhirnya. Next. Mungkin itu saja dari presentasi kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.